Pecahkan 2 butir telur, suhu ruang dan ukurannya sedang. Selanjutnya aku tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier, aku menggunakan SP. Selanjutnya kita akan nyalakan mixernya ya, dengan kecepatan maksimal. Dan ini akan kita mixer sampai dia berubah menjadi putih, kental, dan berjejak. Untuk lama memixernya membutuhkan waktu kira-kira 7 menit. Selanjutnya aku tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku menggunakan segitiga biru. Lalu aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok makan susu bubuk. Di sini aku menggunakan Denko. Ini dimasukkan sambil diayak ya. Selanjutnya di sini ada 100 gram santan. Selanjutnya kita akan nyalakan mixernya kembali dengan kecepatan rendah saja ya teman-teman. Ini kita campurkan sambil kita masukkan air santannya bertahap. Nah, ini sudah aku masukkan seluruhnya. Ini kita mixer sebentar saja ya, jangan kelamaan. Nah, untuk memastikannya kita boleh menggunakan spatula. Kita gunakan teknik aduk balik seperti ini. Kita aduk perlahan-lahan dan kita pastikan kalau seluruhnya sudah tercampur rata ya. Lalu di sini aku siapkan loyang, ini yang diameternya 20 cm. Kita olesin dulu menggunakan margarin tipis-tipis. Selanjutnya kita tuangkan adonan ke dalam loyang dan kita sisakan sedikit. Nanti kita kasih pewarna makanan dan akan kita gambar motif ya teman-teman. Dan yang sisa sedikit ini aku tambahkan pewarna makanan. Ini aku menggunakan pasta stroberi secukupnya. Kita aduk-aduk rata lalu kita masukkan ke dalam piping bag. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sekarang kita ratakan dulu adonan yang berada di dalam loyang dengan cara aku putar-putar menggunakan tusuk sate seperti ini. Aku hentakkan sebentar. Lalu untuk di plastik segitiga ini kita gunting ujungnya sedikit ya. Lalu kita semprotkan kayak gini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tarik garis melingkar kayak gini. Ini aku gunakan tusuk sate ya. Nah, ini motifnya sudah jadi. Sekarang siap kita kukus. Dan di sini tadi sudah aku siapkan panci untuk mengukus. Ini airnya sudah mendidih. Kita kukus selama 30 menit, kita gunakan api sedang. Dan 30 menit kemudian kita lihat, ini kita tes tusuk sudah tidak ada yang menempel, berarti sudah matang. Boleh diangkat lalu kita keluarkan dari loyangnya. Nah, hasilnya seperti ini, dia cantik banget. Dan langsung saja kita potong-potong, bismillah. Dari potongannya ini sudah berasa lembut banget. Dan sekarang langsung saja ya kita akan cobain. Ini tampak di dalamnya ya teman-teman. Dia tuh lembut, pori-porinya kecil. Nah, ini kelihatan empuk banget. Untuk rasanya ini juga enak sekali dan manisnya juga pas ya teman-teman menurut aku. Tapi tingkat selera manis orang itu beda-beda. Untuk takaran gulanya itu bisa disesuaikan selera ya. Boleh ditambahin kalau kalian suka manis banget. Dan juga boleh dikurangin kalau kalian nggak suka manis. Oke, selamat mencoba untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Kali ini aku mau membuat cemilan dari pisang. Ini adalah bolu pisang kukus ya teman-teman. Dan di sini takarannya aku menggunakan sendok makan. Jadi bagi teman-teman yang di rumah belum memiliki timbangan, gak usah khawatir ya. Tetap bisa membuat resep yang satu ini.
Nah, bagi kalian yang kepengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton ya videonya sampai selesai. Oke, di sini sudah aku siapkan 4 buah pisang ukuran sedang. Untuk jenis pisangnya boleh menggunakan apa aja ya, bebas. Selanjutnya aku di sini menghaluskannya menggunakan punggung karbu. Lalu masukkan 2 butir telur ukurannya sedang dan suhu ruang. Lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir, atau untuk takaran gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera, boleh ditambahin, boleh juga dikurangin ya. Lalu kita aduk-aduk, kita campurkan rata sampai gulanya larut ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah cukup. Sekarang aku mau tambahkan tepung terigu protein sedang, ini sebanyak 6 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder. Di sini aku tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu kita aduk-aduk, kita campurkan rata. Dan yang terakhir tambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Kemudian diaduk-aduk, dicampurkan rata. Pastikan kalau seluruh bahan sudah tercampur rata ya, tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di dasar adonan. Selanjutnya aku siapkan loyang, ini ukurannya 18 cm. Ini sudah aku olesin menggunakan margarin tipis-tipis. Sekarang kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang. Lalu hentak-hentakan sebentar. Selanjutnya aku mau tambahkan choco chip warna-warni seperti ini. Ini opsional sih ya teman-teman, boleh di skip kalau kalian gak suka. Selanjutnya akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Kita gunakan api sedang, cenderung kecil. Dan 30 menit kemudian kita lihat, kita coba tes kematangannya. Kita tusuk seperti ini. Kalau sudah tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Ini boleh kita angkat. Dan kita keluarkan dari loyangnya. Selanjutnya akan kita potong-potong. Nah, ini kelihatan dia empuk banget. Dan di dalamnya dia seperti ini. Dia empuk, lembut, dan baunya harum banget. Oke, selamat mencoba untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau membuat bolu kukus 1 butir telur. Oke, langsung saja di sini aku pecahkan 1 butir telur, 60 gram gula pasir atau setara dengan 4 sendok makan, setengah sendok teh emulsifier, aku menggunakan SP. Lalu kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai dia mengembang putih kental dan berjejak ya. Seperti ini sudah cukup, kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya kita tambahkan 60 gram tepung terigu protein sedang, ini setara dengan 6 sendok makan. 1 bungkus santan instan, ini seberat 65 gram. Lalu aku tambahkan juga 1 saset kental manis. Selanjutnya ini akan aku campurkan dengan cara aku mixer, ini dengan kecepatan rendah saja ya teman-teman. Dan memixernya sebentar saja, jangan overmix. Di pinggirannya ini aku rapikan menggunakan spatula. Kita gunakan teknik aduk balik seperti ini. Kita pastikan kalau seluruh bahan sudah tercampur rata ya. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan loyang, ini diameter 16 cm.
Ini sudah aku olesin menggunakan margarin tipis-tipis. Dan sekarang kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang. Oh ya teman-teman, ini aku sisakan sedikit ya, nanti aku bikin motif. Nah ini aku sisakan beberapa sendok adonan. Lalu aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Kita aduk-aduk rata. Lalu aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu ujungnya kita gunting sedikit. Selanjutnya kita akan bikin motif seperti ini ya. Nah ini sudah selesai, sekarang siap kita kukus. Sebelumnya tadi sudah aku siapkan panci untuk mengukus. Ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita akan masukkan loyangnya. Ini akan kita kukus selama 25 menit, kita gunakan api sedang. Dan setelah 25 menit kita kukus, kita akan lihat. Kita coba tes kematangannya dengan ditusuk menggunakan lidi seperti ini. Kalau sudah tidak menempel, berarti sudah matang. Boleh diangkat lalu kita keluarkan dari loyangnya ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang langsung saja kita akan potong-potong, bismillah. Nah ini kelihatan empuk banget. Ini meskipun cuman menggunakan 1 butir telur, hasilnya cantik sekali. Dan benar-benar lembut, menul-menul, baunya juga harum, gurih, karena tadi kita gunakan santan. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Di video kali ini aku mau membuat bolu panggang. Ini sangat lembut banget, walaupun dengan cara memanggangnya sederhana. Pertama-tama di sini kita siapkan 3 butir telur suhu ruang dan ukuran sedang. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, aku menggunakan SP, 1/4 sendok teh vanili cair. Selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan maksimal sampai dia mengembang, putih kental dan berjejak. Kalau misalkan kalian di rumah belum ada mixer, ini boleh dikocok manual menggunakan whisker, tapi butuh waktu yang sedikit agak lama ya teman-teman. Tapi kalau kita mengocoknya menggunakan mixer, cuma butuh waktu kira-kira 7-8 menit saja. Nah ini sudah cukup, sekarang kita matikan dulu mixernya. Lalu aku tambahkan 1 saset susu kental manis. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu protein sedang, ini sebanyak 150 gram. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, ini sambil kita ayak. Selanjutnya aku nyalakan mixernya lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Ini kita mixer sebentar saja ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 100 ml minyak goreng. Ini boleh diganti dengan 100 gram margarin yang dicairkan, lalu didinginkan dulu ya. Kita campurkan lagi menggunakan mixer kecepatan rendah. Sebentar saja, jangan overmix. Lalu di sini aku gunakan spatula untuk merapikan yang berada di pinggiran-pinggiran wadah. Kita aduk balik seperti ini ya. Pastikan kalau tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di dasar adonan. Selanjutnya di sini aku siapkan loyang. Ini diameternya 20 cm. Ini sudah aku olesin margarin tipis-tipis dan aku tabur dengan tepung terigu. Sekarang kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang. Lalu kita hentak-hentakan sebentar supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Selanjutnya aku taburin menggunakan choco chip coklat kayak gini supaya nanti lebih enak dan dia lebih cantik gitu. Tapi ini opsional ya teman-teman, nggak dikasih choco chip juga nggak apa-apa. Dan di sini aku mau memanggangnya menggunakan wajan. Ini aku kasih sarangan yang kita buat untuk mengukus itu. Sebelumnya sudah kita panaskan dulu kurang lebih selama 10 menit. Nah sekarang kita masukkan loyangnya. Ini aku panggang kira-kira 40 menit. Kita gunakan api kecil seperti ini ya teman-teman.
Dan setelah 40 menit kita panggang, sekarang kita lihat dulu. Kita coba tes tusuk ya, kalau sudah tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Kita matikan apinya, selanjutnya boleh kita angkat. Memanggang menggunakan wajan ini bisa jadi solusi bagi kita yang di rumah belum memiliki oven atau yang belum punya panci serbaguna ya. Untuk hasilnya dia sama-sama cantik. Dan sekarang langsung saja kita akan potong-potong, bismillah. Dan ini kelihatannya lembut banget. Sekarang kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Nah, kayak gini ya teman-teman. Pori-porinya kecil. Dia juga seperti sponge gitu. Ini rasanya juga enak banget ya. Baunya harum. Nah, ini kelihatan ya, empuk sekali, lembut banget. Oke, selamat mencoba untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat.